Halo Sobat Kuota semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kuota kalian masih aman. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Cam Gigandet, Terry Rivers, Jeremy Sande dengan genre action. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Inilah Black Site Delta. Cerita bermula dari seorang kapten yang ditugaskan untuk memimpin tim penyelidikan sebuah bunker rahasia yang belum diketahui keberadaannya. Saat sang kapten mampir ke kedai kopi Mairo, terjadi perselisihan dengan sekelompok preman yang sedang teler. Melihat akan terjadi keributan, penjaga kedai pun segera menghubungi nomor darurat. Melihat lawan yang loyor keluar, para preman pun langsung mengikutinya dengan sebilah pisau. Namun dengan sigapnya, sang kapten dapat melumpuhkan salah satu dari kelompok mereka dengan sebilah pisau yang mereka pegang. Dan tiba-tiba, melihat hal tersebut, sang kapten pun dikeroyok beramai-ramai hingga pingsan. Dan beberapa saat kemudian datanglah mobil polisi lalu mengamankan sang kapten. Dan sang kapten pun yang sedang pingsan dibawanya ke sebuah tahanan, yang ternyata itu adalah sebuah tahanan militer, di mana ruang tahanan tersebut adalah sebuah tahanan militer yang dirahasiakan keberadaannya. Setelah terbangun dari pingsannya, dia pun sadar bahwa sedang berada di sebuah ruangan yang entahlah di mana adanya. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah tahanan yang sangat ketat, yaitu tahanan kelas atas yang dimana tidak mungkin untuk meloloskan diri. Dan disitulah sang kapten ketemu teman-teman dan dia saling menyapa satu sama lain. Lalu sang kapten dia memperkenalkan diri dengan nama barunya. Dan di tahanan barunya itulah Jack mulai mencoba beradaptasi, lalu berkenalan dengan temannya satu persatu. Yang masing-masing tahanan tersebut mengalami hal yang sama, yaitu dibuat seolah-olah pingsan dan terbangun sudah berada di ruang tahanan. Saat sedang asing ngobrol, tiba-tiba datanglah sekelompok yang tidak dikenal. Ternyata sekelompok orang tersebut adalah pasukan teroris yang menyerbu markas sebuah bunker yang sangat dirahasiakan. Dan kelompok teroris tersebut dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama. Karena dianggap tidak begitu berbahaya, maka Kolonel Irving pun bergegas meninggalkan para tahanan. Di sisi lain, tahanan pun berusaha untuk keluar dari tahanan dengan cara merebut kunci dari seorang penjaga yang sudah tewas. Setelah salah satu tahanan bisa keluar, maka yang lain pun berebut minta dibukakan pintunya, sehingga mereka bersama-sama bisa keluar dan lalu merencanakan sesuatu. Setelah Jack berhasil keluar dari tahanan, Jack pun bersiap merencanakan sesuatu. Namun bukannya untuk pulang kampung, melainkan ada sesuatu misi, di mana di dalam area penjara tersebut terdapat sebuah menara yang di dalamnya ada ruang kendali terhadap sebuah pesawat rahasia. Oke, lanjut. Area ruang tahanan tersebut adalah sebuah kamuflase yang di dalamnya ada sebuah ruang kontrol yang sangat dirahasiakan. Sampai-sampai semut pun gak boleh tahu, ya namanya juga rahasia. Lalu setelah disepakati
dan berbagi tugas. Maka Jack pun memimpin kelompok tersebut dengan misi untuk menyelamatkan ruang kontrol rahasia tersebut dari serangan teroris. All critical systems control of that drone is in that building. So they're about to have control. If we can pull this off, I guarantee every one of us will get. So move us. We do now. Sementara pasukan teroris yang dipimpin oleh Kolonel Irving juga berusaha untuk merebut ruang kendali tersebut. Karena mendapatkan bayaran yang sangat mahal, yang ya mungkin bisa cukup untuk seumur hidup, Kolonel Irving pun berusaha sekuat tenaga mengerahkan pasukannya untuk mengambil alih kendali yang masih dirahasiakan tersebut. Namun satu persatu pasukan teroris tersebut dapat dilumpuhkan oleh Jack dan kawan-kawan, sehingga perlahan-lahan pasukan tersebut mulai berkurang. Di tempat lain, mantan seorang sniper juga dapat melumpuhkan beberapa anggota dari kelompok Kolonel Irving, sehingga Jack pun merasa lebih mudah untuk melumpuhkan mereka. Dan setelah itu, beberapa dari kelompok teroris tersebut berusaha menerobos ke ruang kendali. Namun tak disangka salah satu dari tahanan tersebut, yaitu yang bernama Hudson, berkhianat dan membocorkan rahasia keberadaan mereka kepada Kolonel Irving, sehingga beberapa dari teman-teman Jack pun ada yang terbunuh. Namun setelah Jack mengetahui bahwa Hudson berkhianat, dengan berbekal persenjataan yang direbut dari pasukan teroris, Jack pun perlahan-lahan mulai menguasai keadaan dan salah satu dari anggota Jack berhasil masuk ke ruang kontrol tersebut. Di tempat terpisah, Kolonel Irving berusaha untuk menjebol sebuah pintu, yang mana pintu tersebut menuju ke ruang rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah ruang kontrol. Easy, killer. Easy. We could use some help over here. Got him. Oh ya, sedikit cerita mengenai kelompok teroris tersebut adalah kelompok tentara bayaran yang direkrut oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Khan. Jenderal Khan adalah seorang Afghanistan yang menaruh dendam terhadap atas keluarganya yang terbunuh pada waktu perang, sehingga Jenderal Khan berniat untuk merebut sebuah pesawat rahasia, yaitu sebuah pesawat drone yang bermuatan bom. Namun untuk memuluskan rencananya, Jenderal Khan merekrut pasukan-pasukan khusus yang dipimpin oleh Kolonel Irving. Sebenarnya tujuan utamanya Jenderal Khan itu ya tiada lain adalah untuk supaya bisa menguasai pesawat drone yang bermuatan bom tersebut, agar dapat meminta tebusan sejumlah uang. Karena didasari dengan tadinya kan Jenderal Khan ini dendam karena seluruh anggota keluarganya itu terbunuh, bahkan gurunya sendiri atau guru sekolahnya tertembak saat sedang mengajar. Nah, makanya disitulah Jenderal Khan ini sangat dendam terhadap pasukan Amerika. Makanya dia berusaha untuk merebut sebuah pesawat rahasia, yaitu pesawat
drone yang bermuatan bom nuklir ya. Dengan harapan kalau kalau pesawat drone yang bermuatan nuklir tersebut bisa direbut, maka Jenderal Khan akan menekan pihak Amerika untuk meminta tebusan dengan harga yang sangat mahal. Karena jika tidak memberikan tebusan, maka pesawat bom tersebut akan dilepaskan. Namun dengan berkat bantuan Jack dan kawan-kawan, akhirnya ruang kendali sebuah pesawat drone yang bermuatan bom tersebut dapat dirembut dan dapat dibebaskan dari serangan teroris. Namun tentu saja dengan banyak pengorbanan. Dan teman-teman Jack tersebut ada yang mati tertembak, bahkan seorang sniper dia mati di tangan Kolonel Irvin. Namun secara keseluruhan sebetulnya membingungkan sih, karena pesawat yang dimaksud ternyata endingnya itu kurang klimaks, karena endingnya itu enggak wah gitu. Cuman di sini mungkin lebih banyak aksi tembak-tembakannya antara kelompok Jack dan kelompok teroris yang dipimpin Kolonel Irvin. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Ya, namanya juga rangkuman ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur, dan mungkin untuk melihat lebih lengkapnya teman-teman bisa mencari di situs-situs pemutaran film. Nanti bisa dicari aja Black Side Delta, dan di situ teman-teman bisa nonton lebih lengkap supaya jelas alur ceritanya seperti apa. Karena ini hanya rangkuman, dan rangkuman itu memang terbatas dengan terbatas dengan waktu. Tapi intinya ini sih, bahwa Jack ini sebetulnya dimasukkan ke sel tahanan itu bukan karena bukan karena dia melakukan kejahatan, namun memang Jack ini sengaja dikirim untuk mengamankan sebuah fasilitas militer, yang mana fasilitas militer tersebut yaitu berisikan sebuah ruang kendali terhadap pesawat drone yang sedang melakukan atau yang berada di udara dengan sistem autopilot, sehingga kalau pesawat tersebut jatuh ke tangan teroris, maka seluruh dunia akan terancam, dan pasukan teroris akan dengan sangat mudah untuk memeras pihak manapun yang diinginkan. Namun seperti biasa di ending cerita, bahwa yang namanya kejahatan itu tidak mungkin menang melawan kebenaran. Ya, contohnya di sini karena pasukan teroris itu niatnya jahat untuk menghancurkan atau untuk memeras dunia, jadi ya bisa digagalkan sih. Tapi ya gimana ya, intinya sekian dulu buat teman-teman, semoga terhibur, dan mungkin di lain kesempatan saya akan coba merangkum sebuah film yang lebih menarik dengan narasi yang lebih panjang. Mudah-mudahan nanti dapat cerita yang lebih bagus. Dan kalau ada teman-teman yang punya request atau minta diputarkan film apa, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan yang baru bergabung jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya saya dapat
upah bekas ngedit. Dan teman-teman jangan sungkan untuk terus menonton channel ini. Mari kita sama-sama membangun channel ini supaya lebih baik dan lebih bermanfaat buat teman-teman yang lagi suntuk, yang lagi bokeh, yang lagi bingung, yang lagi kehabisan kuota, supaya terhibur. Jadi ngecapruk bingung. Terus sebenarnya cerita di pertengahannya ini lumayan bagus sih. Banyak action yang cukup mengkhawatirkan. Pokoknya cukup bikin deg-degan lah, bikin kaget gitu. Cuma ini masalahnya di endingnya memang kurang greget, atau mungkin ya gitulah, kurang di endingnya tuh kurang memacu adrenalin. Mungkin kalau ada terjun payungnya ya bisa sedikit melengkapi. Udahlah, sekian dulu daripada ngecapruk nggak jelas, ngecapruk tepara ruguh. Mendingan disimak aja sampai habis. Walaupun ini sebenarnya film panjang sih, cuma karena ya namanya rangkuman kan harus singkat, padat, walaupun gak jelas. Tapi dengan gambaran ini mudah-mudahan ada sedikit jelas lah. Tapi mungkin untuk kesempatan yang akan datang saya akan coba merangkum lebih spesifik, yang lebih jelas menceritakan alur sebuah film. Karena ini masih masa percobaan atau masih masa training dari tim redaksi Rai Movie. Jadi ya wajarlah masih banyak kekurangan sana sini dan masih banyak balelol dari cara pembawaannya. Ya mungkin kedepannya supaya lebih bagus. Makanya untuk itu teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dari Miangas sampai Pulau Rote, jangan lupa untuk terus mendukung channel Rai Movie supaya kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. Dan mungkin kalau ada masukan, saran, kritik, dan bingkisan, teman-teman jangan lupa untuk menyampaikan lewat kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka. Oke, sekian dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat, tetap bahagia, semangat berkarya, dan sukses selalu. Oke, bye. Udah dong, tutup. Udah, itu udah selesai tuh. Bahkan pesawatnya udah bisa di ini. Oke, done.